Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kristiawan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala dan Adiwiyata. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan Wiyata Mandala di sini mempunyai persepsi, yaitu sikap untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kita harus satu persepsi, satu suara, dan juga satu tujuan dalam hal ini. Jadi, dalam kita bertindak bersikap harus menempatkan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, saya rasa kurang pas kalau dilakukan di sekolah jika itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan menuntut ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya unsur-unsur Wiyata Mandala yang bisa kita rumuskan di sini. Yang pertama yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah tempatnya untuk melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah di sini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang penuh dalam terselenggaranya kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, unsurnya ada guru dan orang tua siswa. Nah, guru dan orang tua siswa di sini adalah sebagai pendidik. Jadi, ketika melakukan kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah, seharusnya ada sebuah sinergi antara guru dan orang tua siswa. Unsur yang berikutnya adalah warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi martabat dan citra dari sekolah. Jadi kalau misalnya guru di sekolah maupun di rumah harus menunjukkan citra seorang guru. Demikian juga siswa, bukan berarti ketika siswa di sekolah tertib melaksanakan kegiatan atau tertib melakukan tata tertib, tapi kalau di rumah akhirnya kesannya tidak mau melakukan tata tertib atau tidak mau mematuhi tata tertib. Nah, itu yang tidak boleh. Dan selanjutnya, sekolah bersinergi dengan masyarakat dalam hal melaksanakan pendidikan. Oke, itu unsur Wiyata Mandala. Selanjutnya, untuk sekolah dan fungsinya, di sini sekolah merupakan tempat pelaksanaan belajar dan mengajar. Nah, di mana kegiatan PBM itu fungsinya untuk mengembangkan satu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ketika di sekolah, silahkan berlomba-lomba untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam sekolah juga berfungsi untuk mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Tentunya pandangan hidup atau kepribadian yang baik yang harus dikembangkan. Selanjutnya, dalam PBM harus mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan kegiatan yang positif. Rajin beribadah, saling menghormati dengan sesama temannya, dengan guru, dan dengan masyarakat. Nah, itu harus dikembangkan. Dan selanjutnya, dalam PBM ada pengembangan kemampuan berkarya. Jadi seorang siswa itu harus menunjukkan karakter untuk mampu berkarya dalam berbagai bidang. Baik, selanjutnya untuk fungsi sekolah. Nah, fungsi sekolah
yang pertama di sini merupakan tempat masyarakat untuk belajar. Nah, dalam belajar ini nanti harus memiliki aturan atau tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Jadi bukan berarti semaunya, tidak, tapi ada aturan yang harus diikuti. Selanjutnya, fungsi dari sekolah adalah mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam KBM, dalam PBM. Nah, jadi bagaimana sebuah hubungan antara guru dan siswa ini ada aturannya di sekolah itu. Jadi bagaimana bersikap, bagaimana siswa harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diatur atau ditata oleh guru. Demikian juga sebaliknya, bagaimana guru bersikap terhadap siswa. Nah, ini ada aturan di sekolah. Nah, itu semua memiliki tujuan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan dalam suasana yang dinamis. Jadi bukan diam, stagnan, statis, tidak, tapi sifatnya harus dinamis. Jadi terus berkembang, arah dinamisnya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa yang memiliki semangat untuk pelaksanaan PBM yang tertib. Jadi kalau sebuah PBM dilakukan tidak tertib, itu biasanya bukan ciri-ciri dari masyarakat yang belajar. Nah, yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, semua itu diwujudkan untuk terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Baik, selanjutnya untuk prinsip pelaksanaan Wiyata Mandala di sekolah adalah, jadi sekolah itu merupakan wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi tujuannya nanti untuk agar orang yang belajar di sekolah itu dapat bertahan hidup di berikut pada kesempatan yang akan datang. Yang kedua, institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, jadi dalam belajar peserta didik sebaiknya menerima bimbingan dari pendidik. Jadi ada arahnya yang nanti bisa digunakan sebagai acuan. Dalam pelaksanaannya, yang ketiga, lembaga mempunyai prinsip pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh stakeholdernya. Tidak membeda-bedakan, tidak memandang suku, agama, ras, kasta, dan lain sebagainya, tidak ada. Semua sama di depan Wiyata Mandala. Lembaga pendidikan merupakan tempat pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, ini prinsip yang keempat. Selanjutnya yang kelima, lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, ini bagi yang punya kemampuan intelijensi khusus. Maksudnya itu kalau misalnya punya kelebihan kemampuan, nah itu ada tempat pembinaannya. Selanjutnya ada tempat mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ke-8, yang ke-7, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, tentunya sikap dan watak yang baik yang dikembangkan di sekolah. Ke-8, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi ketika kita dewasa, kita belajar mandiri di sekolah. Nah,
Ini fungsi salah satu dari sekolah. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Jadi bagaimana masyarakat bisa belajar berbagai hal yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana di sini Wiyata Mandala itu berfungsi untuk mewujudkan ketahanan sekolah. Semua kegiatan dalam Wiyata Mandala di sini sifatnya preventif, yaitu pencegahan. Nah, bagaimana cara mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar terwujud sebuah ketahanan sekolah? Ada untuk meningkatkan koordinasi dengan warga sekolah, mencegah tindakan-tindakan yang mengganggu PBM. Nah, ini diutamakan koordinasi. Selanjutnya ada tata tertib yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Jika seandainya sekolah tidak dapat mengatasi permasalahan sendiri, maka ada koordinasi sekolah dengan pihak keamanan setempat. Nah, bagaimana selanjutnya jika ada siswa yang bermasalah? Tentunya sekolah memfasilitasi dengan mengadakan penyuluhan bagi orang tua, bagi siswa juga. Nah, tentunya yang bermasalah itu akan difasilitasi. Selanjutnya ada juga penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum. Jadi sudah selayaknya dalam tempat belajar ini siswa itu diberi penyuluhan tentang kesadaran hukum. Dalam hal karakter ada juga pembinaan tentang keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan juga sikap disiplin. Nah, ini kita bina, kita kembangkan untuk mewujudkan ketahanan sekolah. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, mencari informasi atau penemuan dari para ahli. Nah, ini bagian dari tindakan yang ada di sekolah untuk mewujudkan ketahanan sekolah juga. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Silahkan nanti di kegiatan ini kalian bisa melihat apa saja yang ada ekstrakurikuler yang ada di SMA 1. Jadi ini suatu sarana untuk mengembangkan diri. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan sekolah bisa mengadakan karya wisata. Nah, tapi tentunya dalam kondisi ini tidak boleh ya. Kondisinya masih belum memungkinkan. Karya wisatanya nanti kita adakan secara virtual atau daring nanti. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana kegunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, yang saya contohkan di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Ajang promosi penjualan produk yang tidak berhubungan dengan pendidikan itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Maksudnya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah bagi semua pihak. Jadi kalau ada yang merokok di sekolah tentunya harus kita ingatkan. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang itu juga tidak boleh. Propaganda politik atau kampanye tidak boleh. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nah, itu juga tidak boleh seharusnya dilakukan di sekolah. Nah, bagaimana kalau ingin syuting kita membuat film terus dilakukan di sekolah? Minimal harus izin dari kepala sekolah.
Nah, selanjutnya yang tidak boleh dilakukan lagi adalah kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang ada dua hal mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah preventif. Kalau preventif itu lebih ke pencegahan. Jadi upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang mungkin terjadi yang nanti berkembang menjadi kasus-kasus negatif yang ada di sekolah. Nah, itu tidak boleh kita cegah, jangan sampai terjadi. Bagaimana jika hal-hal tersebut sudah terjadi? Nah, kalau sudah terjadi berarti harus ada tahapan represif, yaitu melakukan penindakan. Jadi ada penindakan terhadap siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, jadi dalam pelaksanaan Wiyata Mandala nanti ada pencegahan dan ada juga penindakan. Nah, demikian pemaparan materi tentang Wiyata Mandala. Nah, selanjutnya yang kedua saya teruskan untuk Adiwiyata. Adiwiyata. Nah, di sini Adiwiyata memiliki definisi. Adi itu besar, agung, baik, dan seterusnya. Sedangkan wiyata merupakan tempat mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi kalau digabung, adiwiyata adalah tempat yang besar, agung, baik, indah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan juga etika. Nah, SMA 1 Blitar kedudukannya bagaimana dalam adiwiyata? Kita tahun 2014 sudah masuk dalam kategori adiwiyata nasional. Bagaimana sekarang? Tentunya kita adalah sekolah adiwiyata nasional yang sudah senior saya rasa, karena sejak tahun 2014 berarti ini sudah 7 tahun lebih ya menjadi sekolah adiwiyata yang kategorinya adalah nasional. Nah, mengapa tuh harus adiwiyata itu? Karena adiwiyata itu harapannya itu dapat mengubah perilaku warga sekolahnya. Jadi yang semula tidak peduli dengan lingkungan menjadi peduli lingkungan dan sampai pada akhirnya nanti berbudaya lingkungan. Jadi kalau sudah berbudaya lingkungan itu berarti dia tidak akan merasa nyaman ketika melihat lingkungannya itu dalam kondisi yang terganggu, tidak seimbang, kotor. Nah, dia akan sangat terganggu. Dalam adiwiyata juga nanti ada sebuah cita-cita atau harapan, yaitu adanya penghematan sumber daya dan energi dalam sekolah. Menghindari resiko dampak lingkungan. Nah, ini saya rasa tujuan yang sangat mulia, karena dari hal kecil dari sekolah kita berharap bisa berkontribusi terhadap dunia yang begitu luasnya. Caranya bagaimana? Dengan menghindari resiko dari dampak lingkungan yang ada. Dalam kegiatan adiwiyata juga nanti akan bisa muncul kebersamaan bagi semua warga sekolah. Jadi kegiatan adiwiyata itu tidak mungkin dilakukan oleh kepala sekolah saja atau mungkin ketua adiwiyata, tidak mungkin. Harus bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini adalah seluruh warga sekolah. Selanjutnya, adiwiyata sebagai tempat belajar generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang baik.
ini kan sebagai calon pemimpin semua. Jadi harapannya nanti ketika menjadi pemimpin mempunyai basic atau mempunyai dasar cinta lingkungan atau berbudaya lingkungan. Nah, harapannya nanti kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya juga akan berbudaya lingkungan, menjaga lingkungan yang baik. Tujuannya, jika semua itu tercapai, maka kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah bisa terwujud. Kalau kondisi lingkungan yang bersih terwujud, nyaman, kondusif, maka harapannya ilmu pengetahuan yang didapat juga akan lebih maksimal. Dan itu nanti semua dapat mengantarkan semua warga sekolah dalam keberhasilan. Nah, itu harapannya. Semoga kita bisa mencapai itu semua. Nah, sekarang kita lihat indikatornya. Bagaimana Adiwiyata bisa terwujud? Ada 4 indikator. Yang pertama, kebijakan berwawasan lingkungan. Yang kedua, kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan yang keempat adalah pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di sini? Bisa kita lihat yang pertama, kebijakan, yaitu mencakup visi misi sekolah, pengembangan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan SDM, penghematan sumber daya alam, pola hidup bersih dan sehat, dan juga pengalokasian dana untuk kegiatan lingkungan hidup. Nah, ini semua yang nanti melaksanakan adalah tim manajerial, atau dalam hal ini kepala sekolah dibantu dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seluruh Bapak Ibu guru, ada juga di sini berperan adalah komite sekolah. Nah, selanjutnya untuk kurikulum. Nah, kurikulumnya harus berbasis lingkungan. Ini bisa dicirikan dari model pembelajarannya, materi atau persoalan lingkungan hidup. Nah, ini misalnya ada soal yang fungsinya nanti untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup. Nah, itu kurikulum bekerja di situ. Terus metode belajar berbasis lingkungan. Ada juga pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Nah, ini yang nanti akan dicapai. Jadi melalui kurikulum ini harapannya adalah siswa memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. Untuk yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, berpartisipasi. Nah, bagaimana mewujudkan kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif? Bisa dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Selanjutnya bisa juga dengan mengikuti kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar. Misalnya ada lomba membuat suatu produk daur ulang. Nah, kita mengikuti. Nah, itu sudah berpartisipasi. Ada kerja bakti di lingkungan. Nah, itu kita juga sudah berpartisipasi. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan lagi adalah kegiatan kemitraan. Jadi misalnya ada orang tua siswa yang mempunyai keahlian dalam mengelola lingkungan hidup. Dulu yang pernah kita lakukan tuh ada orang tua siswa yang membuat biogas. Nah, kemudian kita kirim siswa ke sana untuk belajar membuat biogas. Nah, itu kegiatan partisipatif. Dan yang terakhir, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Tentunya ini kita lakukan bersama-sama. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi di sini, yaitu ada sarana pendukung sekolah untuk pendidikan lingkungan hidup. Kita sudah punya banyak. Kita punya kolam, punya lapangan, kita punya
tempat pengolahan sampah, terus kita punya gazebo. Nah, itu semua adalah sarana-sarana untuk mendukung pendidikan lingkungan hidup. Selanjutnya, kualitas pengelolaan lingkungan hidup di dalam dan di luar kawasan sekolah. Tentunya di sekitar sekolah kita itu juga harus kita perhatikan bagaimana pengelolaan lingkungan hidupnya. Harapannya kita bisa berperan di situ. Ada kegiatan penghematan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah listrik, air, ATK. Minimal dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah memasang peringatan, matikan lampu setelah digunakan, atau matikan keran air sudah digunakan, atau bisa juga untuk ATK kita pakai kertas yang baliknya kosong, itu untuk menulis atau untuk mengijir. Nah, itu selama bisa dimanfaatkan lagi kita manfaatkan. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat. Nah, ini kaitannya dengan kantin. Sekolah kita menerapkan kantin sehat, tapi selama pandemi saya rasa kantin masih belum boleh untuk dibuka. Tapi kalau misalnya sempat jalan-jalan ke sekolah, bisa melihat situasi atau lokasi kantin. Sistem pujasera, ada tempat makan dan tempat berjualan terpisah. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem pengolahan sampah. Kita punya mesin pencacah sampah, punya area pengomposan kita juga punya. Terus kemudian ada juga untuk mesin pencacah plastik, kita juga ada. Nah, itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan adiwiyata. Tentunya dalam rangka mewujudkan adiwiyata di sekolah, sekali lagi diperlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh warga sekolah. Bagaimana kita mewujudkannya? Kita wujudkan dengan semangat kebersamaan. Saya akhiri materi saya pada kali ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa berkomunikasi atau mungkin bertanya di lain kesempatan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.